Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholatan nama ba'du. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitupun ibu di rumah kali ini dalam keadaan sehat alhamdulillah. Baik, untuk pelajaran kali ini kita masuk ke bab selanjutnya, atau di LKS kalian bisa buka bab 10 ya. Bab 9, bab 10 bab 8 ya. Bab 7-nya kemarin iman kepada malaikat. Kali ini kita akan belajar tentang bab 8. Di sini babnya bab 6 karena ibu mengambil PowerPoint di buku paket. Di sini bab 8 yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah ya. Intinya pelajaran yang akan kita ambil yaitu hormat ya. Hormat kepada siapakah kita wajib menghormati? Yang pertama kepada orang tua, kemudian kepada guru, kepada kakak ya, kepada orang-orang yang tertua daripada kita, kemudian menyayangi orang-orang yang sebaya atau adik kita, begitu ya. Dan juga kita akan belajar tentang empati. Apa sih itu empati? Maka kita akan bahas terlebih dahulu tentang empati. Boleh kalian siapkan catatannya, boleh dicatat ataupun kalian bisa lihat di LKS kalian boleh. Oke. Rasa empati. Empati adalah sikap ikut merasakan perasaan orang lain ya. Baik tatkala orang lain tersebut sedang mengalami musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Betul. Contohnya seperti kemarin ketika saudara-saudara kita terkena banjir, ataupun kalian ataupun kalian sendiri terkena banjir, maka ketika kita melihat orang lain terkena banjir, ketika kita melihat orang lain terkena musibah atau terkena banjir tersebut, dengan adanya sentuhan dalam diri kita, yaitu merasakan pedihnya, ya Allah, kasihan sekali orang tersebut terkena banjir, begitu ya. Rumahnya terendam, kemudian barang-barangnya terendam, termasuk kasurnya juga terendam. Ya Allah, bagaimanakah kalau banjir tersebut menimpa saya? Nah, dengan adanya sifat seperti itu, kita sudah memiliki rasa empati ya. Tidak hanya seperti itu, ketika kita merasakan kepedihan ataupun kebahagiaan orang lain, ketika kita merasakan kepedihan, maka segeralah kita menolong dengan semampu kita. Kemudian apabila kita merasakan kebahagiaan, contohnya orang lain mendapatkan nilai yang begitu sempurna, nah jangan sirik, tapi kita ikut bahagia ya. Kemudian kita terpacu untuk terus belajar sehingga kita juga bisa seperti mereka yang nilainya lebih baik daripada kita. Kemudian atau misalkan teman kita ada yang merasakan kebahagiaan yaitu dengan dibelikannya sebuah handphone baru misalkan oleh orang tuanya, gitu ya. Kita juga tidak boleh iri hati ya. Kita tidak boleh saling cemburu, begitu ya, tidak. Tapi kita merasakan, oh iya handphonenya bagus ya, gitu ya, coba aku lihat ya, misalkan begitulah ya. Dengan sifat seperti itu, dengan sifat merespon bahwa itu tandanya kita sudah memiliki rasa empati ya. Karena di sini empati itu ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Pertama, menghilangkan sikap egois, betul ya. Kalau kita tidak mau kalah terhadap orang lain, misalkan orang lain mendapatkan membeli handphone baru, kamu handphone begitu aja bangga, misalkan begitu ya. Nah, itu tandanya kamu sudah memiliki sikap yang egois, begitu ya. Ini punya aku dong. Nah, jadi kalau egois itu kan intinya mementingkan diri sendiri, begitu ya, tidak peduli dengan perasaan orang lain ya. Dalam perlombaan misalkan begitu, orang lain menang nih, kita tidak boleh iri hati, begitu kan ya. Kita tidak boleh langsung cemberut, tapi menyelamati, begitu ya. Karena kenapa? Kita merasakan kebahagiaan orang lain. Begitupun jika teman kita jatuh misalkan begitu, tapi di situ posisinya kita dalam keadaan sedang berlomba, sebaiknya seperti apa? Sebaiknya ditolong sebetulnya ya, ditolong. Karena kenapa? Lomba itu kan ya hal biasa, menang kalah itu biasa ya. Jadi begitu manfaat sikap empati itu, pertama menghilangkan sikap egois, kedua menghilangkan kesombongan,
Betul ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Ya, dengan cara kita menerapkan sikap empati sedini mungkin. Oleh sebab itu, kita sudah sudah dapat mengontrol diri sebetulnya. Jadi kita tuh ketika melihat orang lain mempunyai ini, ketika orang lain mendapatkan musibah, kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, ya begitu. Kemudian cara mengasah rasa empati dalam diri kita bagaimana sih? Nah, yang pertama, rekam semua emosi pribadi. Ya, kemudian perhatikan lingkungan luar orang lain. Jadi kita itu harus peduli terhadap orang lain. Dengarkan curhatan orang lain, betul. Jangan hanya kita saja yang ingin didengarkan. Tapi sekali-kali cobalah teman kalian merasakan didengarkan oleh kita ceritanya gitu. Kemudian bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita. Dan terakhir, lakukan bantuan secepatnya jika orang tersebut mengalami musibah gitu ya. Yang Umi katakan tadi, menolongnya tidak harus dengan hal yang yang kita tidak punya, dipaksakan, tidak ya. Menolong itu ya semampu kita saja gitu ya. Lanjut, hadis yang terkait dengan empati itu dari Nu'man bin Bashir. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Ya, betul. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ya, begitu. Ya, itu diibaratkan kalau misalkan tubuh kita nih, ya, satu saja jari kita tergores pisau, maka sakit kan, merasakan sakit kan hampir semuanya gitu ya. Nah, kepala kita ya, kepala yang sakit, kepala yang pusing, tapi terkadang badan kita semuanya lemas gitu. Itu jadi kita sesama manusia, kalau orang lain mendapatkan musibah ya sebaiknya kita berempati gitu ya gitu. Lanjut, cara mengasah rasa empati dalam diri. Ya, yang tadi ya, ada beberapa poin. Rekam semua emosi pribadi, artinya kita senantiasa mengingat-ingat pengalaman yang kita alami. Nah, ini penting untuk dapat merasakan orang lain seandainya mengalami hal serupa gitu ya. Yang kedua, perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Hal ini akan memberikan efek yang bagus untuk diri kita. Kita dapat mampu menghilangkan egois dalam diri kita. Yang ketiga, mendengarkan keluhan atau curhat orang lain. Boleh jadi tempat curhat ya. Biasanya orang yang menjadi tempat curhat itu lebih peka gitu ya, jadi rasa empatinya lebih tinggi. Yang keempat, membayangkan jika sesuatu yang menimpa orang lain menimpa diri kita. Ya, jadi pemikirannya akan membawa efek yang baik untuk diri kita. Kemudian yang kelima, segera berikan bantuan ya. Yang tadi itu cara mengasah rasa empati dalam diri kita. Oke, anak-anak siap ya berempati ya. Ya, karena banyak sekali manfaatnya. Kemudian selain empati, kita juga harus memiliki rasa hormat ya. Karena zaman sekarang sulit sekali menemukan anak-anak yang kepada orang tuanya saja sudah melawan, apalagi kepada orang lain gitu. Maka sedini mungkin dari sekarang rubah ya. Karena kenapa? Jangan salah, kalian ada di dunia ini ya, tentunya itu ada orang tua kalian terlebih dahulu ya. Jadi orang tua kalianlah yang harus didahulukan. Di sini hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu. Apakah orang tua kalian itu sangat berjasa? Ya, orang tua kalian itu sangat berjasa sekali. Ya. Kemudian hormat, patuh. Patuh adalah sikap dan siap melaksanakan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas ya. Di sini hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sama ya, ini pengertiannya double.
Oke, itu hormat dan juga patuh. Jadi sebetulnya kalau kita menerima perintah dari orang tua, itu sebaiknya kita tidak boleh membangkangnya, tapi harus segera melaksanakannya. Seperti halnya perintah Allah kepada kita bahwa kita harus segera melaksanakan sholat dan tidak melalaikan. Ya, oke, itu kewajiban kita pertama kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Ketika orang tua kita menyuruh kita sesuatu, membelikan sesuatu ataupun melaksanakan sesuatu, itu sebaiknya harus siap dan sikap, ya, sikap siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang kedua yaitu oleh guru. Nah, ini lanjutnya pengertian orang tua dan juga pengertian guru, ya. Untuk orang tua yaitu ibu bapak kita yang melahirkan kita, kemudian yang mengasuh kita, yang mendidik kita dan juga membesarkan kita. Sedangkan guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan mengajar siswa-siswinya di sekolah, ya, guru formal maupun di non formal ataupun di lembaga-lembaga non formal seperti pesantren, panti asuhan, ya, kemudian tempat les, TPA dan lain-lain. Itu adalah salah satu orang-orang yang wajib kita hormati, ya. Wajib sekali kita patuhi, wajib sekali kita dengarkan nasihatnya, ya. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, maka wajib sekali mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua dan juga guru. Jadi guru itu tidak hanya guru di sekolah, tapi guru kalian di tempat les, di pengajian kalian, dimanapun itu, ya, ataupun orang yang lebih tinggi tingkatannya daripada kita, maksudnya kakak begitu, ya, om dan lain sebagainya, tante dan lain sebagainya, ya. Kepada yang lebih muda daripada kita harus menyayangi, yang lebih tua daripada kita harus menghormati. Paham, ya? Di sini ada sebuah ayat Al-Quran, ya, tentang hormat dan patuh pada orang tua, yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa, ya, birrul walidain, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan ya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, ya, begitu. Jangan sekali-kali membentak kedua orang tua, ya. Dengan mengatakan pun kalian sudah mendapatkan dosa, apalagi kita membentaknya. Nah, begitu, ya. Nauzubillahi min zalik. Di sini sangat urgen sekali birrul walidain itu, ya. Oke, perhatikan ya anak-anak, ya. Jangan sampai kalian durhaka kepada orang tua dan juga guru, ya. Kalian harus hormat, harus patuh, dan jangan takut, gitu, ya. Kalian harus hormat. Lanjut, sikap terhadap orang tua, kemudian sikap terhadap guru. Pertama, harus hormat, patuh kepada orang tua. Dilarang berkata dan bersikap kasar, tidak boleh, ya. Dilarang membentak, betul. Berkata, bersikap lemah lembut dan sopan, ya. Ketika kita berbicara dengan orang tua, sebaiknya kita berkata dan juga bersikap lemah lembut serta sopan. Kemudian merawat mereka apabila mereka sudah mulai menua, begitu, ya. Kemudian mendoakan mereka dengan doa, dengan doanya bagaimana? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, gitu, ya. Kemudian menaati dan mendengarkan nasihat baik mereka. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap guru? Mengucapkan salam ketika bertemu, ya. Kadang-kala kalian suka malu-malu nih kalau ketemu dengan guru sendiri. Jangan malu, ya. Sebaiknya kalian hormati, ucapkanlah salam. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, mau kemana Pak, misalkan begitu, ya. Menaati nasihat baik mereka, betul, karena bagaimanapun guru itu adalah penasehat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian bertutur kata yang sopan dan baik serta menghormati mereka. Bisa, ya? Siap untuk menghormati kedua orang tua, kemudian guru dan juga lingkungan kita? Nah, kalian harus siap. Oke, materi kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.